Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fil Islam, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين
لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, hingga sampai pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hari yang mulia ini. Seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, seberapa banyakkah dosa dan salah yang kita goreskan. Senantiasa orang-orang beriman berpikir tentang hal itu, karena baginya keimanan itu menjadi cahaya dalam batin dan jiwanya. Orang-orang beriman melihat dosa itu laksana dia duduk di tepi tebing. Senantiasa dalam hatinya itu kekhawatiran yang luar biasa apabila tebing itu hancur, runtuh dan menimpa dirinya. Sementara orang-orang munafik itu akan melihat salah dan dosa laksana lalat yang hinggap di hidungnya. Dia usir lalu dia abaikan lalat yang datang kembali. Senantiasa perbaikan demi perbaikan itu dilaksanakannya, karena baginya hari ini mesti harus lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi iman dalam diri kita itu laksana cahaya dalam kegelapan. Manusia yang lahir di muka bumi ini Allah sudah titipkan perangkat reseptif untuk meningkatkan kualitas keimanan. Jadi mustahil ketika orang diajak sholat lalu dia jawab saya belum dapat hidayah. Mustahil ketika orang diajak untuk berbuat kebaikan jawabnya saya belum dapat hidayah. Karena begitu manusia dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, bagi mereka yang normal maka ada perangkat reseptif. Hidayah akliyah, hidayah melalui akal budi manusia. Kebenaran dimanapun saja itu adalah kebenaran. Membunuh dalam adat manapun tanpa salah manusia dibunuh maka adalah sebuah kesalahan. Dalam norma, nilai, adat dan tradisi manapun manusia memandang kebenaran yang bersifat universal. Maka akli atau logika manusia itu menjadi pintu masuk manusia untuk mencerna bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa diterima di mana saja. Tapi ada sebagian manusia-manusia yang kemudian melencengkan dirinya menjauh dari kebenaran, menjauh dari kebaikan. Sebagaimana Allah sindir dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Telah kami campakkan ke dalam neraka jahanam dari kebanyakan golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang memiliki hati namun tidak menggunakannya untuk mencerna. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi oleh Allah mata tapi tidak mau melihat dengannya untuk mencercap kebenaran dan ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak mau mendengarkan, menggunakan telinganya untuk mencercap kebaikan dan kebenaran serta ayat-ayat Allah. Ulaika kal-an'am, kata Allah. Mereka itu laksana binatang-binatang. Bal hum adallu, tetapi mereka lebih sesat dari binatang. Allah menyebutkan qulubun, Allah menyebutkan a'yunun, Allah menyebutkan adhanun, hati, mata dan telinga.
itu adalah 3 perangkat utama, perangkat perseptif manusia untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka senantiasa hatinya itu dipenuhi dengan kebaikan. Senantiasa penglihatannya itu digunakan untuk hal-hal yang meningkatkan keimanannya. Telinganya digunakan untuk mencerca, mencari, mendengar segala kebaikan-kebaikan, sehingga kualitas diri menjadi orang yang beriman itu terejawantahkan dalam perilaku yang sangat baik. Kesantunan ketika bicara, kesantunan ketika berperilaku, senantiasa menunjukkan dakwah Islamiyah tanpa kata-kata. Dakwah Islamiyah yang kemudian menjadi contoh tauladan bagi manusia di sekitarnya. Lidahnya senantiasa menyampaikan kedamaian, perkataannya senantiasa menyampaikan kebenaran. Hidup ketika dihiasi oleh tantangan zaman bernama revolusi industri 4.0, di mana informasi buruk dan benar sudah tidak jelas lagi. Ketika kita sudah masuk ke alam post-truth, pasca kebenaran, maka kemudian kita menjadi begitu bingung untuk mencari kebenaran itu. Kata Allah dalam surah yang lain, dalam surah Al-Anfal ayat 22, Allah berfirman, Inna syarad dawab inda Allah as-summu wal-bukmu alladhina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang melata di muka bumi ini, termasuk manusia, itu adalah as-summu wal-bukmu. Dialah yang tuli dan bisu. Alladzina la yaqilun, mereka tidak mau mencerna dan berpikir. Kata Imam Al-Baghawi dan Tafsir Al-Baghawi, as-summu wal-bukmu, tuli dan bisu, itu maknanya apa? As-summu wal-bukmu 'anil haqq, adalah orang-orang yang tuli dan bisu untuk menyuarakan kebenaran. Makanya dikatakan fala yasma'unahu wa la yaqulunahu. Mereka tak menerima kebenaran dengan telinganya, mereka tak mau mengatakan kebenaran dengan mulutnya. Maka dikatakan syarrad dawab, seburuk-buruk makhluk. Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, lada khamsu khisalin, kata tidak ada 5 perilaku manusia ini, lasor nasu kulluhum salihin, maka semua manusia di muka bumi ini menjadi orang-orang saleh. Sayangnya 5 perilaku ini seolah menjadi hiasan sehari-hari kita. Apa penghalang kemaslahatan itu? Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-qana'atu bil jahil, puas terhadap kebodohan. Kita tidak ingin meningkatkan pengetahuan kita. Kita tidak ingin datang ke tempat-tempat di mana kebenaran itu dibicarakan. Kita tidak ingin meningkatkan keilmuan kita. Toh tidak perlu bisa ngaji, hidup saya sudah selesai. Toh tidak perlu datang ke tempat-tempat di mana Allah disebut, hidup saya sudah bahagia. Al-qana'atu bil jahil. Begitu puas terhadap kebodohan. Yang kedua adalah al-hirsu 'ala dunya, rakus terhadap kepentingan dunia. Akhirat itu seolah jauh sekali. Di hadapan mata kita adalah jabatan, kursi, titel, kehormatan, kemuliaan. Maka itulah yang perlu dikejar dan diperebutkan, sehingga kemaslahatan itu nomor sekian dalam kehidupan kita selama itu menjadi tujuan utama. Yang ketiga, asyukur bil fadli, terlalu kikir dari kehidupan kita. Waktu 24 jam yang Allah berikan dalam kehidupan kita, tak secuil pun dari waktu itu untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Berangkat kerja mungkin pagi-pagi sekali, pulang kerja sudah suntuk malam, silaturahim sudah tidak bisa. Allah beri 24 jam, tapi tidak sedikit pun dalam waktu 7 hari dalam kehidupan kita menyempatkan
untuk sekedar bersama orang lain, untuk sekedar memberi manfaat dalam kehidupan sosial kita. Asyukur bil fadli. Yang berikutnya karya ufil amal. Ria, pamrih dalam segala amal. Pamrih itu tidak hanya suka pamer. Pamrih itu bermakna menampakkan niat selain Allah. Dalam segala apapun yang kita lakukan, motif pertama dan utama itu bukan karena lillahi ta'ala, tetapi motif utama dan pertama adalah karena hal yang lain. Yang terakhir adalah al-ijab birra'yi, orang yang sombong dengan pendapat pribadinya. Aku lakukan hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله